A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, atas nikmat Allah kita siang ini masih bisa berkumpul ya untuk tadabur Al-Quran. Insya Allah kita akan lanjutkan dari daftar pertanyaan. Mungkin tidak semua pertanyaan yang sudah masuk bisa dijawab, tapi ini kita telusur tahap demi tahap ya. Jadi ini waktu itu adalah pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya adalah tentang kecemburuan sosial gitu ya. Jadi dan mengharapkan bantuan dari orang lain, apakah itu dosa atau tidak. Jadi ini dalam konteks ketika ada bantuan langsung tunai atau paket dari pemerintah begitu, ada yang dapat, ada yang tidak gitu kan ya. Nah, sudah diurus berkali-kali tetap juga nggak dapat, padahal kita orang yang berhak gitu. Hidupnya sangat membutuhkan, sementara banyak yang menerima orang yang nggak butuh gitu ya. Nah ini timbul kesal dan marah gitu ya. Kenapa kok kayak gini ya? Nah, akhirnya kita marah ke pemerintah, kita marah ke ya semua lah ya, ke semua orang yang tadi ya mengambil tanpa haknya gitu kan ya. Tapi kalau kita orang yang beriman, kita harus yakin bahwa semua itu Allah yang atur ya. Bantuan dari orang lain nggak sampai pun pasti ada maksud dari Allah itu. Nah, jadi kita akan coba bahas, saya ambil temanya adalah terhijab dari pemberian tangan Allah karena sarana gitu ya. Baik, kita akan langsung masuk ya. Jadi pertanyaannya adalah tadi, apakah cemburu sosial dan mengharapkan bantuan dari orang lain dosa atau tidak? Kita akan buka dengan Al-Quran, Quran surat At-Taubah. Quran surat At-Taubah. Ya. Quran surat 9 ayat 58 sampai 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang sedekah. Maka jika mereka diberi bagian, mereka menjadi ridho. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka menjadi marah. Dan andaikan saja mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah, Allah akan memberikan kepada kami karunia-Nya dan juga Rasul-Nya. Sesungguhnya kami kepada Allah adalah orang-orang yang berharap. Gitu. Nah, jadi ini konteksnya adalah terkait dengan zakat. Ketika Rasulullah itu membagi zakat, kemudian tadi ada yang kemudian mengatakan bahwa Rasulullah tidak adil lah begitu ya. Tapi kemudian turun ayat di Quran surat Al-Taubah ayat 60 terkait dengan asnaf. Di sana ada 8 asnaf, yang dimana asnaf itu langsung Allah yang menurunkan. Jadi Allah tidak meletakkan urusan pembagian sedekah, khususnya yang wajib adalah zakat, di tangan Nabi. Tapi Allah sudah memberikan resipiennya, para penerima asnafnya, tugas Rasul hanya mendistribusikan kepada yang berhak. Jadi ada fakir, ada miskin, ada amilin, ada gorimin, ada ya banyak lah ya. Ada Ibnu Sabil, ada Rikob, nanti sahabat-sahabat bisa baca. Nah itu definisi itu tuh spesifik gitu. Jadi ada yang nomor 1 adalah yang fakir, yang miskin gitu. Nah ketika ada orang yang merasa dirinya fakir dan miskin meminta zakat, ya Rasulullah tidak selalu memberikan gitu kan, kecuali mungkin menyampaikan dulu nasihat gitu. Jadi ada orang yang sehat, ya semuanya tidak ada kekurangan satu apapun, dari pemikiran, dari tenaga, tapi kemudian dia mengharapkan zakat gitu kan ya. Kemudian Rasulullah mengatakan,
akan lebih baik jika dia bekerja, begitu kan ya, ketimbang dia kemudian mengharapkan zakat gitu. Nah, jadi seringkali kita itu merasa kita berhak ya, karena kita masuk dalam salah satu asnaf gitu. Kalau kita terlilit hutang, kita minta dari uang zakat agar kita dibebaskan misalkan. Padahal hutangnya hutang konsumtif untuk belanja hawa nafsu, misalkan begitu ya. Jadi dikasih hutang, dikasih pelunasan hutang, katakan melalui dana zakat atau infak masjid. Nah, setelah diberikan, utangnya dibayar ya berutang lagi gitu kan. Jadi gali lubang tutup lubang gitu. Nah, itu jadi satu pola gitu. Nah, di sini sebenarnya tidak terbatas kepada zakat ya, karena ini konteksnya zakat. Rasulullah itu membagikan, mendistribusikan kepada yang berhak. Ya. Tapi ada yang langsung dikasih, ada yang kemudian dengan nasihat, ada yang mungkin nggak dikasih ya. Atau tidak dibagikan ke mereka. Tapi mereka kemudian marah karena merasa ya harusnya itu dibagi-bagi aja gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya konteksnya sama dengan tadi ketika kita berharap, kita merasa kondisi kita ini membutuhkan dan kita berharap dengan semua bantuan yang ada. Kadang-kadang kita memperoleh, kadang-kadang enggak gitu ya. Entah itu dicurangi orang, entah itu ya tadilah politis ya, yang harusnya kita berhak, tapi kemudian karena kecurangan, subsidi itu diambil oleh orang-orang yang tidak berhak. Tapi kemudian kita menjadi marah gitu. Tapi sebenarnya atas izin Allah gitu, itu. Jadi kalau seandainya kita tidak mendapatkan sarana bagian dari manusia, meskipun katakan kalau zakat itu kan Allah yang memerintahkan, kemudian makhluk yang kemudian menjadi amilin mendistribusikan gitu. Nah, kadang-kadang amilin yang lurus pun suka ada yang kelewat gitu. Ya namanya juga manusia kan. Nah, ketika orang yang merasa berhak kemudian terlewat oleh amilin yang benar, ya dia harusnya kaidahnya itu tidak marah dan ini amilinnya nggak benar nih, saya berhak, tapi nggak diberikan, kemudian dia marah ke amilin. Dia harus segera ingat bahwa jangan-jangan Allah mau memberikan dia rizki karunia yang lebih baik. Andai saja dia ridho bahwa kemudian dia tidak memperoleh bagian dari zakat itu gitu. Karena manusia itu kalau misalkan sudah mengandalkan hidup dari zakat, dari sedekah, dari sumbangan orang lain, dari kasihan orang lain kepada kita, itu akhirnya lama-lama secara mental bisa berbahaya akidahnya gitu ya. Nah, kalau orang nerima zakat pun sebenarnya mau itu fakir miskin dia tidak mengharapkan gitu ya. Tapi karena amilin tadi mengidentifikasi mereka sebagai penerima yang berhak, ketika mereka diberikan, mereka bersyukur kepada Allah. Karena zakat itu adalah Allah yang menentukan hukumnya, diberikan kepada asnaf yang Allah juga yang menentukan. Bukan kepada manusianya. Dia tetap melihat Allah yang menentukan hukum itu. Mungkin saat itu dia dalam keadaan memang sebagai mustahik ya. Nah, ada satu lain hal kondisinya memang sedang diuji dalam takdir itu gitu. Nah, itu seperti itu sahabat-sahabat. Jadi intinya adalah kita tetap harus berharapnya kepada Allah gitu. Bukan berharap kepada sarana makhluk ya. Nah, kita lihat bahwa yang disebut berharap kepada Allah ya. Di sini ar-rogibun ya. Itu artinya berdoa dengan khusyuk gitu. Jadi kalau kita terhalang oleh bantuan manusia, maka kita harus masuk kepada ilmu, jangan-jangan Allah halangi itu karena Allah akan ingin turun tangan langsung memberikan kepada kita karunia-Nya gitu. Tapi karena kita ilmunya kurang, alih-alih kemudian kita ridho dengan halangan yang Allah sediakan, sehingga kita tidak bisa menerima bantuan dari makhluk, akhirnya kita marah sana-sini dan malah yang datang adalah dosa, begitu ya. Makin terhalang tuh karunia yang tadinya Allah hendak berikan secara langsung tanpa melalui makhluk lain gitu. Nah, jadi berdoa itu harus dengan khusyuk. Ya, kalau khusyuk itu diajarkan dalam simulasi sholat.
Di mana ketika kita sholat, kita hadir di dalam sholat kita, dan kita tidak memikirkan hal lain kecuali Allah gitu. Karena kita berhadapan, bertemu muka dengan Allah, dan kita menyampaikan semua kebutuhan kita. Dan kebutuhan kita yang paling utama adalah ditunjukkan kepada Shiratal Mustaqim. Karena yang namanya rizki, ya, karunia, segala macam, itu kalau Allah tunjukkan ihdinas Shiratal Mustaqim, nah, Shiratal Mustaqimnya, itu semuanya ada di sana, udah Allah taruh di sana gitu. Jadi bukan rizki yang dibelokkan agar sampai ke kita, kitanya yang Allah kalibrasi untuk menapaki Shiratal Mustaqimnya, karena rizkinya udah ada di sana. Cuman kan manusia itu seringkali bergerak mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu bahwa karena butuh uang, kayaknya ngerjain ini ada uangnya, ngerjain itu ada uangnya, tapi dia lupa bertanya kepada Allah, apa amal soleh yang Allah kehendaki? Karena di balik amal soleh itu nanti akan ada jalan menuju Shiratal Mustaqim yang di sana rezekinya udah Allah taruh, tinggal ngambil gitu. Nah cuman kembali lagi ini kan bukan model yang bisa bergerak Al-Quran itu hanya dengan akal, tapi akal plus iman. Kalau akalnya pinter, nggak ada imannya, tetap nggak bisa pakai hukum Al-Quran. Jadi dia akan nyangkul terus seterusnya. Ya kalau tidak pakai iman, ya pakai akal, ya pakai tenaga, ya sudah nyangkul aja. Seterusnya nyangkul, kalau sudah pensiun, badan sudah capek, sudah nggak bisa bekerja, tetap harus nyangkul. Kalau nggak bisa makan. Kenapa? Karena aku sebagaimana persangkaan hambaku, kata Allah. Ya, dia mengatakan bahwa Allah itu tidak akan memberi rizki kepadaku kalau kecuali aku nyangkul gitu. Ya udah nyangkul terus gitu. Padahal sebenarnya di Al-Quran itu hanya amal soleh yang Allah persyaratkan ya. Barang siapa yang beramal soleh, sementara ia dalam keadaan beriman tadi ya, baik laki-laki atau perempuan, maka kami berikan hayatan thayyibah. Amal soleh itu kan bukan artinya harus nyangkul. Ada yang amal solehnya kadang-kadang kita harus bekerja, ada amal solehnya kadang-kadang kita harus bantu saudara, bantu orang lain. Pada saat itu kita hanya harus sabar dengan musibah yang menimpa kita. Itu amal soleh. Jadi di balik semua amal soleh yang kita lakukan, baik yang sifatnya individu, misalkan tadi ditimpa sebuah kondisi yang berat dan bersabar, karena yakin bahwa di balik kesabaran itu ada pertolongan Allah, itu amal soleh itu. Itu akan terbuka jalannya. Cuman kan pikiran kita kalau hanya sabar itu gimana kebuka rizki. Kalau mau rizki kebuka itu ya harus kerja, harus kerja. Kerja kalau orang nyangkul di bawahnya tidak ada harta karun atau harta tambangnya juga percuma, nyangkul terus gitu kan. Jadi orang harus ditunjukkan koordinat kalau mau bekerja di mana agar rizki yang milik dia itu bisa ngucur gitu. Nah, jadi berdoa dengan khusyuk itu adalah ketika sholat kita menanggalkan semua. Jadi repot ya, orang punya masalah banyak dalam kehidupan. Kemudian ketika datang waktu sholat, setelah sholat masih juga bingung dan pusing. Jadi dari sholat ke sholat hidupnya itu tidak tambah lapang gitu. Padahal harusnya masalahnya banyak, setiap sholat terurai sedikit demi sedikit problem yang dihadapi hari ini. Dimulai dengan diberi kesabaran, diberi jalan keluar, bisa melihat jalan yang dimudahkan, ya, tidak tergesa-gesa dan kemudian masuk perangkap atau lubang gitu ya, lubang jebakan gitu. Karena syaitan pun senang ketika orang sedang panik, lebih mudah masuk jebakan ketimbang orang yang tenang, pelan-pelan, semuanya diperhatikan. Mau melangkah, minta dulu ke Allah, nanti diberi petunjuk, geser ke kanan sedikit, ya gitu ya. Langkah demi langkahnya dituntun, itu yang membuat orang itu kemudian bisa selamat. Gitu. Nah jadi ini kalau sahabat-sahabat lihat, nanti silakan dilihat terkait dengan berharap itu, ada di Quran Surat Al-Anbiya, Quran Surat 21 ayat 90, terkait dengan doa Nabi Zakaria. Jadi ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah ya, dengan penuh harap dan cemas begitu. Kemudian Allah memberikan Yahya. Ya. Jadi memberikan seorang anak yang namanya Yahya. Yahya kan hidup ya,
artinya kan. Jadi luar biasa Al-Quran itu, bahkan seorang Nabi Zakaria melihat Siti Maryam sedang berdoa di mihrab, nah ibunya Nabi Isa ya. Kemudian Zakaria berdoa kepada Allah agar juga diberikan anak gitu kan. Nah, Allah memberikan Yahya gitu. Nah, Yahya adalah kehidupan atau hidup gitu. Nah, bagaimana kemudian Allah memberi hidup? Yang pertama kali Allah lakukan adalah keadaan pasangannya diperbaiki. Karena istrinya Nabi Zakaria sudah sepuh usianya, ya secara normal, secara medis mungkin sudah tidak bisa mengandung. Tapi Allah kan kun fayakun, maka diperbaiki istrinya, rahim istrinya, pasangannya, agar kemudian bisa mengandung dan mempunyai anak yang namanya Yahya alaihissalam. Nah, sebenarnya kita kan bisa lihat kalau seandainya hari ini kita tidak tegak dalam kehidupan, kita banyak tidak kokoh ya, tidak ajak, itu karena Allah tidak beri hidup gitu. Allah tidak beri ketegakan gitu. Nah, agar hidup kita bisa tegak, itu yang kita butuhkan dari Allah adalah semua pasangan kita diperbaiki. Yaitu pasangan amalnya diperbaiki. Jadi nggak asal beramal, tapi amalnya sesuai amal yang memang Allah kehendaki untuk setiap orang. Kan spesifik, setiap orang dituntut beramal sesuai keadaan dirinya gitu. Kemudian pasangan rizkinya pun diperbaiki. Hari ini mengejar-ngejar rizki yang bukan pasangannya gitu. Kerjanya capek, dapatnya ya sedikit lah. Ya kalau Allah nggak ngasih sama sekali, repot manusia ya. Udah rizkinya bukan rizki dia maksa ngejar, akhirnya diberikan nasib ya. Nasib itu bagian usaha kerasnya gitu. Tapi kalau dia berusahanya di sebuah sarana yang itu adalah rizkinya, kerjanya itu tidak akan gila-gilaan. Kerjanya itu sesuai batas kemampuan, rizkinya tetap banyak gitu. Tapi kalau yang dia kejar itu bukan di area yang pasangan rizkinya, kerjanya gila-gilaan, dapatnya sedikit gitu. Karena Allah ngasih juga bagian bagi orang yang mau berusaha keras gitu ya. Ya Allah adil lah gitu ya. Nah, jadi nanti sahabat-sahabat silakan lihat, mereka adalah disebutnya orang-orang yang khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan hanya ketika sholat, tapi khusyuk di dalam sholat itu kita terapkan ketika kita dalam kondisi hari-hari. Ya, misalkan tadi, ketika kita dihalangi oleh sarana dan bantuan makhluk, kita tetap seperti orang sholat ya. Kita menyadari bahwa saat itu Allah sedang menguji. Kenapa Allah izinkan bantuan yang dari pemerintah itu aku nggak terima, padahal aku berhak ya. Nah, dia harus lihat ke langit gitu. Ya Allah, kenapa gitu ya? Nah, jangan-jangan engkau hendak memberikan karunia secara langsung begitu ya? Atau jangan-jangan tadi akidahnya melenceng kan? Bukan kepada Allah berharapnya, tapi kepada bantuan pemerintah gitu. Justru orang yang dihalangi, ketika dia merasa berhak, padahal sebenarnya Allah mengatakan kamu nggak berhak. Karena kamu sudah punya karunia-Nya, cuman kamu kurang benar doanya gitu ya. Nah, kalau dihalangi, artinya Allah menjaga dia agar kemudian akidahnya tetap hanya kepada Allah. Ya, lebih fokus minta ke Allah karunia-Nya sendiri, karena di situ tuh kecukupannya bagi setiap orang. Kira-kira begitu, sahabat-sahabat. Jadi berharaplah kepada Allah, bukan terhadap sarana ya. Bahkan zakat pun Allah kan yang ngatur ya. Tapi tetap jangan GR merasa berhak zakat gitu. Kalau dikasih, orang mengatakan kita orang yang berhak dapat zakat, alhamdulillah, terima. Tapi jangan kemudian mendeklar diri adalah saya berhak karena saya orang susah gitu ya. Nanti jadi susah beneran gitu. Padahal sebenarnya tadi kalau ridho dengan yang Allah berikan, ya Allah akan kasih jalan keluar ya. Dan Allah berikan juga Rasulnya. Rasulnya itu Allah beri petunjuk ya bagi orang. Al-Qur'annya itu kemudian menjadi tuntunan ya, akan menyala di dada orang itu. Jadi di sini kalimatnya, andaikan saja mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya gitu ya.
Nah, dan mereka mengatakan cukuplah Allah gitu ya. Ya tentu tadi Rasul membawa Al-Quran yang Allah turunkan. Nah hari ini Rasulullahnya sudah nggak ada, tapi sudah meninggalkan Al-Quran dan sunnah nabinya. Jadi kalau seandainya tadi kita ridho dengan Allah, Rasul yang tadinya adalah Nabi Muhammad SAW hari ini berubah menjadi apa-apa yang beliau tinggalkan, sehingga kita bisa menggunakan itu sebagai cahaya untuk berjalan lah gitu. Baik, kita lanjut. Kemudian ayat kedua adalah Quran Surat An-Nisa, Quran Surat 4 ayat 32. Dan janganlah kamu berangan-angan terhadap karunia yang diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi kaum laki-laki, ada bagian dari apa-apa yang mereka usahakan. Dan bagi kaum perempuan, ada bagian dari apa-apa yang mereka usahakan. Dan mintalah kepada Allah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ya, jadi ini kalau yang laki-laki dan perempuan tuh, kan tentu secara fitrahnya berbeda ya. Nanti yang laki-laki mengatakan enak ya kalau jadi perempuan gitu kan ya. Yang perempuan mengatakan enak ya jadi laki-laki, bisa jadi imam, merintah-merintah seenaknya begitu ya. Ya, kalau lagi bermasalah dengan pasangannya. Kemudian sebaliknya mungkin, wah enak ya perempuan, nggak bertanggung jawab, pokoknya sebagai makmum saja. Ternyata jadi imam itu berat, begitu kan misalkan ya. Nggak bisa seperti itu. Setiap orang itu harus bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Kalau dia jadi laki-laki Allah ciptakannya, maka dia harus belajar menjadi imam yang baik. Kalau dia diciptakannya sebagai perempuan, maka dia harus belajar menjadi makmum yang baik. Mana yang baik, imam atau makmum? Yang baik adalah yang takwa. Ya. Imam yang tidak takwa tentu lebih buruk ketimbang makmum yang takwa. Jadi bukan masalah imam dan makmumnya. Jadi laki-laki tapi tidak bisa menjadi imam yang adil, yang baik, ya itu konsekuensinya berat nanti ya. Nah demikian juga sebaliknya. Nah ini juga berlaku dengan ketika Allah memberikan karunia kepada laki-laki dan perempuan berbeda sesuai dengan naturnya, dengan fitrahnya, tapi juga antara person dengan person lain, antara manusia dengan manusia lain, laki-laki yang satu dengan laki-laki yang lain, perempuan yang satu dengan perempuan yang lain, itu juga berbeda-beda begitu. Jadi jangan menginginkan, bahkan jangan berangan-angan. Ya. Ya karena berangan-angan ingin yang dimiliki oleh orang lain, kemudian timbul iri dengki. Ya. Iri dengki itu, kalau iri itu pengen yang orang punya, kalau dengki itu saking pengennya ke orang lain tuh syirik gitu ya. Artinya mendoakan agar orang lain tuh dihilangkan nikmatnya gitu. Jadi dia menyangka bahwa ketika dia melihat orang lain seakan-akan diberi karunia lebih, gitu ya. Kenapa saya nggak seperti itu gitu? Padahal rizki dia pintunya bukan di sana. Gitu. Profesi sama. Ada orang yang dimudahkan di dunia perdagangan, ada orang yang dimudahkan di dalam keterampilan tertentu, ada orang yang dimudahkan dalam bidang pertanian, yang tangannya itu dingin ya, nanam apa saja jadi gitu kan ya. Tapi kemudian orang saling membanding-bandingkan antara profesi. Kayaknya jadi lawyer atau jadi dokter uangnya lebih banyak. Ya, kayaknya kalau jadi pengusaha yang bergerak di bidang tertentu itu rizkinya lebih banyak. Padahal dia harus melihat karunia yang di dia Allah berikan apa. Gitu. Karena setiap pasar, setiap bentuk penghidupan itu semuanya punya kesulitan tertentu. Kalau kita nggak cocok dengan bidang itu, kita tersiksa gitu. Jadi itu yang tadi, berharap ingin punya rizki seperti orang lain, nyangkul di tanah yang bukan habitatnya, ya. Udah nyangkulnya berat, kerjanya mati-matian, hasilnya nggak ada ataupun sedikit. Ya karena Allah kasihan lah, karena saking ngototnya dikasih juga hasil keringatnya gitu ya. Tapi kalau dia di bidangnya tadi,
itu bekerjanya ya sarana perangkatnya Allah kasih, Allah mudahkan di sana, ya bekerjanya itu sesuai dengan batas kemampuan saja, tapi hasilnya melimpah gitu. Terus setiap orang dimudahkan untuk apa dia dicipta gitu ya, setiap orang ada itu. Jadi kita harus fokus kepada diri sendiri, jangan kemudian berangan-angan ingin diberi rezeki seperti orang lain, ingin punya kesuksesan seperti orang lain. Allah sudah mendesain setiap orang itu punya kesuksesannya tersendiri, kalau saja dia bersyukur, kalau saja dia bisa menemukan Shiratal Mustaqimnya, karena Shiratal Mustaqim adalah jalan yang paling Allah mudahkan bagi setiap orang sesuai karunia masing-masing untuk bertemu Allah sebenarnya gitu. Kalau dia sebagai guru, ya melalui profesi guru dia akan mengenal Allah. Sebagai pengusaha dia akan melalui profesi usaha mengenal Allah. Tidak akan terpengaruh oleh kecurangan pasar ya. Itu menjadi ruang zikir, ruang sujudnya gitu ya. Pasar itu. Baik, kita lanjut. Kemudian berikutnya kita lihat Quran surat At-Taubah, Quran surat 9 ayat 102. Dan ada pula orang-orang lain yang mereka mengakui atau mengenali dosa-dosanya sendiri. Mereka mencampur adukan amal-amal yang soleh dengan amal-amal lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah akan menerima taubat atas mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi memang sulit amal soleh itu ya. Jadi kalau katakanlah dari di antara kita hari ini yang sudah sholat, baca Al-Quran, belajar untuk bisa lebih baik begitu ya dalam menjalani kehidupan sesuai panduan, ya tapi kadang-kadang kita masih tercampur ya antara amal-amal yang soleh dengan amal-amal yang buruk. Karena kalah tadi, karena pas suatu ketika kesabarannya lagi kurang ya, atau karena ujian tertentu kemudian timbul panik, akhirnya bergeraknya nggak sesuai dengan panduan Al-Quran, padahal sudah baca Al-Quran gitu. Tapi baca Al-Quran karena tidak diberi ketenangan, akhirnya bacaannya tuh nguap gitu. Akhirnya reaktif. Setiap kali datang problem, dia reaktif langsung by insting dia mengerjakannya. Padahal harusnya orang itu ketika menghadapi sebuah problem, dia harus diam dulu, harus ditawafi begitu ya, harus renungi ya, kenapa kemudian hal itu menimpa dia. Tentunya pasti atas izin Allah, apa kehendak Allah ya, memberikan musibah atau ujian itu, dan kemudian apa yang harus kita lakukan agar musibah itu berubah menjadi nikmat ya. Kita diberikan pengajaran di balik musibah. Nah, itu SOP-nya sebenarnya kan. Tapi karena tadi Al-Qur'annya sudah dibaca, sholat juga sudah, tapi ya itu ketika datang gelarnya, ketenangannya kurang sehingga seringkali masih mengikuti hawa nafsu. Sehingga tadi yang sudah baik itu kecampur lagi gitu ya. Jadi amalnya itu nggak benar-benar bisa soleh gitu. Sudah soleh sih sebagian, tapi seringkali kecampur lagi sama amal yang buruk. Nah, persoalannya ketika amal soleh kecampur dengan amal yang buruk, nah amal yang buruk itu kan akan mendatangkan kotoran di hati. Ya. Nah, Allah akan berikan terus mekanisme membersihkannya gitu. Sehingga dia mengatakan, kok aku sudah banyak beramal, tapi kok kayaknya kehidupannya masih juga sulit ya. Nah, itu yang kita harus lihat, jangan-jangan amal-amal baik yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita lakukan, kadangkala masih seringkali tercampur dengan amal-amal yang tidak baik gitu. Nah, di sana kita harus istighfar. Istighfar itu agar Allah tunjukkan yang mana tuh yang salahnya, agar kita tidak mengulangi, agar yang kotoran yang timbul karena tadi kita melakukan amal yang salah, kita campur, itu Allah yang bersihkan gitu ya. Sehingga amal solehnya itu terus menunjukkan dia kepada nikmat yang lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu. Baik, kita lanjut. Kemudian di Al-A'raf, Quran Surat 7 ayat 96. Jadi musibah itu kan dikarenakan kesalahan tangan sendiri ya. Nah, kita lihat, dan seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi.
Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami timpakan kepada mereka musibah dikarenakan apa yang telah mereka usahakan. Gitu. Nah, jadi ya tentu musibah itu ya karena koreksi ya. Allah tahu kita melakukan kesalahan, untuk pembersihnya diberikan musibah. Itu mekanisme menegur dan membersihkan kesalahan agar kita kemudian mengkoreksi dan belajar lebih lurus begitu. Itu baik sebenarnya. Nah, kita lanjut. Kemudian kita lihat di Quran surat Al-Furqan, Quran surat 25 ayat 58. Dan bertakwalah kepada yang hidup, yang tidak mati. Dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah dia terhadap dosa-dosa hamba-hambanya maha mengetahui. Jadi tadi, kadang-kadang antara amal soleh dan amal yang sayi'ah ya, yang masih buruk, itu kita tercampur, ada yang kita menyadari, ada yang kita tidak menyadari ya. Tapi kan Allah tahu ya, semua dosa itu baik yang kita sadari atau tidak disadari. Bahkan dosa yang tidak disadari pun mengotori ya, apalagi dosa yang disengaja. Tapi ada mekanisme di mana kita kemudian hanya bisa istighfar pada Allah. Karena kita tidak pernah tahu, barangkali ada hal-hal yang kita lakukan ternyata tidak Allah sukai. Bisa jadi levelnya belum sampai kepada amalan yang lahiriah. Baru salah mikir gitu. Baru ragu, khawatir, seakan-akan Allah itu tidak ada begitu ya. Seakan-akan ketika ada masalah itu tuh kita lebih takut kepada masalahnya. Ketimbang kita kemudian membaca dan kemudian mohon ke Allah. Ya harusnya kan lebih takut kepada Allahnya gitu. Karena masalah itu akan Allah angkat kalau kita berhasil menjawab apa yang Allah ingin kita sikapi dengan baik begitu. Nah, jadi yang disebut di sini adalah bertawakallah ya kepada yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia terhadap dosa-dosa hamba-hambanya maha mengetahui. Jadi kita lihat bahwa ini sebenarnya amal soleh gitu. Jadi bertasbih dengan memuji Allah itu kerjakan amal soleh. Yang disebut amal soleh adalah amal yang terhubung dengan Allah gitu. Jadi kita berbuat baik atau bekerja ya sesuai karunia. Kenapa berbuat baiknya seperti itu? Ya karena Allah ngasih saya itu. Gitu. Saya tidak akan berusaha berbuat kebaikan-kebaikan yang dipaksakan, sementara Allah tidak memberikan itu. Gitu. Ya, saya nggak bisa meniru amal orang lain, karena dia bisa beramal seperti itu, karena Allah kasih karunia-Nya itu. Nah, kalau aku karunia-Nya spesifik ini, maka aku beramal dengan yang aku punya. Gitu. Itu artinya syiar nikmat. Jadi ketika orang beramal soleh, berbuat baik atau bekerja sesuai karunia yang ada hari ini, itu namanya syiar nikmat. Ya. Jadi ketika dia berbuat baik kepada orang lain, ya, dengan apa-apa yang Allah mampukan, maka itu menjadi sebuah rasa syukur ya, terhadap apa yang telah Allah berikan kepada dia. Nah, makanya ketika dia bersyukur, maka Allah terus tambah nikmatnya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi Allah itu bisa menggunakan banyak bahasa ya, tapi kita perlu tahu bahwa sebenarnya Al-Quran itu ada prinsip pokok ya. Jadi yang di sini kan bertawakal kepada yang hidup yang tidak mati. Ya. Dan bertasbih dengan memujinya. Jadi bertasbih itu sebuah pola gerak yang mensucikan. Bertasbih itu bergerak sesuai natur. Ya. Jadi kalau matahari bertasbihnya ya bergerak sesuai di orbitnya. Bulan juga sesuai waktu ketentuan yang Allah atur. Matahari nggak bisa balapan sama bulan gitu ya. Allah yang atur. Dia nggak akan melenceng dari perintah Allah. Mereka makhluk juga. Ya, sehingga mereka bergerak sesuai dengan perintah Allah gitu. Gunung juga demikian. Gunung itu untuk pasak bumi. Ya. Dia fungsinya adalah memperkokoh ya, bumi yang senantiasa bergoncang. Jadi gunung itu tidak akan meletus sendiri kecuali Allah izinkan meletus. Gitu. Meskipun kalau secara fenomena sainsnya ya tadi ya ada
ada apa namanya sebab-sebab sains begitu ya. Tapi secara hakikatnya bahkan gunung pun nggak akan mungkin meletuskan diri sendiri kecuali Allah sudah izinkan gitu. Meskipun banyak kandungannya gitu. Bumi pun tidak akan mungkin bergoncang sendiri kecuali Allah izinkan. Laut atau tsunami itu nggak akan mungkin naik ke daratan kecuali Allah izinkan gitu. Karena mereka makhluk ya. Di balik musibah gunung, gempa, tsunami itu ada teguran Allah yang harus dibaca gitu. Tapi kalau tidak atas izin Allah itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Nah, kira sama juga dengan manusia tadi begitu ya. Nah, kita lihat selanjutnya di Quran surat At-Taubah, Quran surat 9 ayat 104. Ini sebuah kabar pemberitahuan dari Allah ya. Apakah mereka tidak mengetahui gitu bahwasanya Allah dia menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengambil sedekah gitu. Dan bahwasanya Allah dia Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi di sini Allah ingin memberitahukan ya, apakah mereka itu tidak tahu ya bahwa Allah itu kan menerima taubat dan juga mengambil sedekah. Tapi kenapa mereka nggak taubat dan juga nggak mau tadi mengeluarkan sedekah yang baik, karena Allah tuh mengambil sedekah yang baik, nanti Allah yang lipat gandakan sedekah itu untuk kehidupan orang itu sendiri gitu. Tapi kan manusia lebih fokus tadi dengan ya bukan sedekah ya, tapi usaha-usaha yang didasari atas kemampuannya sendiri tanpa menyertakan Allah begitu. Nah, kita lihat bahwa sedekah itu kita sudah bahas artinya amal atau perbuatan yang membenarkan keimanan gitu. Jadi sedekah itu tidak harus dengan uang ya. Kalau dikasih uang, maka sedekahnya pakai uang. Karena kita bersyukur dengan tadi kebaikan berlebih yang Allah berikan berupa harta, maka kita menyedekahkan sebagian untuk menolong orang lain agar bisa menegakkan urusan Allah ya. Nah, kemudian kalau tidak ada uang ya dengan tenaga. Kita menolong orang lain yang memerlukan bantuan. Kalau tidak ada tenaga, maka dengan nasihat kalau punya ilmu. Kalau tidak punya juga, maka dia menahan diri dari menyakiti orang lain. Tapi kalau dia dikasih semua, dikasih harta juga, dikasih keahlian juga, keterampilan ya atau daya tenaga, kemudian diberikan juga ilmu, ya, maka dia bersedekah dengan semuanya. Karena bersedekah itu nggak bisa kita milih, saya mau sedekahnya tenaga aja, padahal uang yang dikasihnya uang yang banyaknya begitu ya. Atau tadi dikasih karunia atau kemampuannya hari ini dengan tenaga, tapi pengen sedekahnya pakai uang gitu, sehingga maksain diri sedekah sambil ngutang sana-sini. Kalau dia ngutang, dia sedekah, mudah-mudahan nanti utangnya diganti dan dia dibuka rezeki. Nggak akan seperti itu. Allah kan nggak maksain ya. Allah tidak membebani seorang di luar apa-apa yang Allah luaskan. Nah, itu seperti itu. Jadi sedekah adalah semua amal atau perbuatan yang membenarkan keimanan. Nah, kemudian syaratnya adalah taubat gitu. Jadi kalau seandainya dia tidak taubat, dia akan susah untuk sedekah sebenarnya. Karena taubat itu kan artinya kembali ke Allah. Jadi semua yang dia lakukan diniatkan sebagai proses untuk kembali kepada Allah. Agar Allah tunjuki kepada Shiratal Mustaqimnya. Agar yang kita nih jauh dari Allah, yang banyak lalainya, dengan kita kembali terus-menerus kepada Allah, dengan semua problem, persoalan kita, cara berpikir kita, cara bekerja kita gitu ya, cara kita bersikap, kita harus kembali pada Allah, minta untuk dituntun, dikoreksi begitu ya. Jadi semua sedekahnya itu ya, diniatkan untuk proses takarub ya. Janganlah engkau berinfak kecuali untuk mengharap wajah Allah gitu. Tapi kalau sedekah itu hilangnya dengan ria dan ujub. Jadi secara amal bisa saja orang membantu orang lain tapi kemudian dia butuh pengakuan. Ketika orang tidak berterima kasih, dia marah gitu kan. Nah, artinya itu bukan sedekah. Tapi kalau orang bantu orang lain karena dikasih kemampuan di bidang itu, maka dia
bersyukur kepada Allah dengan membantu orang lain, mengharap wajah Allah, mau orang yang dibantu berterima kasih atau tidak, ya itu dia tidak terpengaruh gitu ya, karena memang fokusnya hanya memperoleh ridho Allah. Nah, itu yang disebut sedekah gitu. Jadi benar gitu. Dia melakukan itu benar, niatnya benar, caranya benar. Itu sidik disebutnya gitu ya. Nah, kita lanjut sahabat-sahabat. Kemudian kabar pemberitahuan dari Allah juga nih. Ya, di Al-Maidah ayat 64. Dan orang-orang Yahudi berkata, ya, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka yang terbelenggu gitu. Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Bahkan sesungguhnya kedua tangan Allah itu terbuka. Gitu. Dia memberikan nafkah sebagaimana dia kehendaki. Ya. Dan yang diturunkan kepadamu atau Al-Quran dari Robmu itu bahkan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini kita lihat bahwa tadi mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, gitu ya. Ya Allah kemudian mengkoreksi ya, bahkan sesungguhnya kedua tangan Allah itu terbuka. Allah itu memberi nafkah sebagaimana dia kehendaki. Terjemahannya, kalau sahabat-sahabat lihat di Al-Quran, ini di terjemahannya dia memberikan rizki sebagaimana dia kehendaki. Tapi kalimat Arabnya itu infak. Jadi Allah itu memberikan infak sebagaimana yang dia kehendaki. Allah menafkahi orang sebagaimana yang dia kehendaki. Nah, itu minggu lalu kita bahas tentang beli kesulitanmu dengan sedekah. Sedekah itu bukan hanya untuk yang dilapangkan, tapi yang sulit, dia bersedekah. Gitu. Justru orang yang sedang sulit itu, kalau orang terlalu mengandalkan bantuan makhluk, mengandalkan tadi ya, fasilitas dari pemerintah dan sebagainya, ataupun dari fasilitas zakat, itu seperti mengatakan bahwa kalau kita nggak berjuang, berusaha sendiri, minta sana-sini, bikin proposal sendiri, ya nggak akan mungkin dapat gitu. Ya, padahal mereka sendiri nggak pernah minta ke Allah gitu ya. Jadi mereka mengatakan ya tangan Allah itu terbelenggu, ya kita harus berusaha sendiri gitu. Padahal sebenarnya Allah itu, ya Allah mengatakan di sini bahwa sesungguhnya tangan Allah terbuka, Allah tuh memberi nafkah sesuai yang Allah kehendaki. Kalau saja mereka benar di dalam bergerak tadi, ketika ada kebutuhan, sebelum ikhtiar lahiriah, dia harus pastikan dulu ke Allah itu, ya, bertawakalnya gitu kan ya. Dia harus berpikir tadi, bagaimana cara aku bertasbih dengan memujinya? Apa amal solehnya? Kalau aku lagi susah, gitu ya. Ini sebenarnya tangan Allah terbuka, aku tinggal minta. Cara memintanya, ya berdoa kepada Allah, untuk ditunjukkan cara bergerak yang itu kemudian tadi bertasbih dengan mensucikan Allah. Gitu. Sehingga dia ditunjukkan kepada amal soleh yang harus dia kerjakan. Gitu. Nah, di sana nanti akan itu disebut sedekah juga, karena amal dan perbuatannya, bergeraknya itu karena dasar keimanan. Kenapa kok tiba-tiba lagi susah malah ngerjain itu? Kan logikanya harusnya gini. Oh iya, aku ngerjakan itu karena ada jaminan Allah. Kalau orang itu lagi susah, dia bersedekah dari yang terdekat dulu. Nanti yang kerjaan itu aku kerjakan belakangan, tapi yang terdekat ini ada orang susah nih, yang lebih susah. Aku mau bantu dia dulu misalkan. Nah, itu bisa membuka pintu jalan di luar dugaan, rezeki tak terduga itu dengan sedekah yang tepat itu gitu. Nggak harus besar ya, tapi harus sesuai yang Allah tunjuki saat itu gitu. Nah, kemudian terakhir ya, sahabat-sahabat, ini terkait dengan salawat Rasul nih. Di Quran Surat At-Taubah juga 103, ambillah dari sebagian harta mereka sedekah. Gitu. Kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya. Dan bersalawatlah atas mereka. Sesungguhnya salawatmu adalah ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul azim, ini yang terakhir. Jadi saya jelaskan di sini bahwa
Kita tahu di Al-Quran, barang siapa yang ingin dicintai Allah, maka ikuti Rasulullah. Ya. Nah, kemudian di Al-Quran juga, kita disuruh untuk bersalawat kepada Rasulullah. Satu kali kita bersalawat kepada Rasulullah, ya, maka Allah dan malaikatnya bersalawat kepada kita 10 kali. Apa sih arti salawat? Salawat itu kan kalau kita dengan yang hidup itu silaturahmi gitu ya. Menyambungkan gitu. Ya, kalau kita bersilaturahmi, rizkinya itu akan Allah lancarkan, ya, umurnya akan Allah panjangkan tuh keberkahannya, itu dengan kita bersilaturahmi, kalau dengan yang masih hidup. Tapi kalau dengan yang sudah Rasulullah yang sudah hari ini tidak ada secara lahiriah, maka cara kita menghubungkan diri bersilaturahmi dengan Rasulullah adalah dengan bersalawat. Gitu. Nah, tapi yang menarik adalah tadi, ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada kita 10 kali. Apa itu salawatnya malaikat, apa itu salawatnya Allah? Tidak ada yang sama, gitu. Kalau salawatnya malaikat adalah dengan memohonkan ampun kepada kita. Jadi kalau kita tadi rajin bersalawat kepada Rasulullah, di langit itu malaikat pemikul arsy itu mereka terus-menerus memohonkan ampunan kepada orang-orang yang bersalawat itu, ya, kepada Allah. Jadi kita memperoleh doanya mereka kepada Allah agar mengampuni kita, gitu kan. Dan seringkali doa yang paling makbul adalah doa yang kita nggak tahu didoakan orang lain, ya. Apalagi ini para malaikat yang tinggi-tinggi yang mendoakan kita. Itu kalau kita bersalawat kepada Nabi. Tapi salawat itu bukan hanya salawat yang ucapan, salawat itu menghubungkan diri dengan Rasulullah, baik melalui salawat yang diucapkan maupun dengan melaksanakan semua sunnahnya. Itu yang disebut dengan bersalawat kepada Nabi, ya. Agar kita nanti diakui sebagai umatnya, bahkan ditaruh di sorga bersama-sama dengan para nabi dan orang-orang yang didekatkan, gitu. Itu masih ada kan? Nah, itu kalau malaikat tadi bersalawat 10 kali dengan memohon ampun. Kalau Allah yang bersalawat lain lagi. Kalau Allah yang bersalawat, buminya ditundukkan, gitu. Jadi kalau Allah bersalawat kepada kita, artinya Allah memberikan jalan kepada kita agar bisa sampai ke Allah. Caranya gimana? Maka buminya akan Allah kondisikan sedemikian rupa agar menjadi jalan untuk kita terus mendekat kepada Allah, gitu. Jadi tadi ketika kita mengikuti kecenderungan hawa nafsu, tapi karena kita sering bersalawat kepada Rasulullah, ya, kemudian Allah kemudian tutup jalan yang berbahaya itu, yang dibukakan jalan lain yang kemudian itu kalau ditapaki akan terus-menerus menghantarkan kepada Allah, gitu. Cuman kalau orang nggak ngerti, seakan-akan kok jadi jalan yang dia pilih sendiri banyak ditutup, gitu. Karena jalan yang dia pilih sendiri seringkali atas dasar pilihan hawa nafsunya. Sementara jalan yang terbaik, yang paling selamat, yang paling rizkinya banyak tadi, itu adalah jalan yang sudah Allah sediakan. Tapi kalau orang tidak memahami konsep itu, maka dia nggak akan ridho dengan takdir yang Allah aturkan. Karena takdirnya itu banyak yang tidak sesuai dengan keinginannya diri pribadi. Padahal kalau saja tadi mereka ridho dengan apa yang Allah dan Rasulnya berikan, maka itu lebih baik bagi mereka. Itu akan lebih banyak rezekinya, akan lebih cepat sampai, gitu. Itu pentingnya bisa ridho. Sementara kalau salawat Rasul, ini kan dalam konteks dulu Rasul, ya, yang disuruh ambil sedekah dari mereka, ya, yang dengannya kamu membersihkan dan mensucikan mereka, ya, dan bersalawatlah atas mereka. Sesungguhnya salawatmu adalah ketenangan bagi mereka. Jadi kalau Rasulullah bersalawat kepada kita, itu kita dikasih sakinah, gitu. Jadi makanya kalau di Al-Quran, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan lapangkan sudurnya, ya, agar dia bisa berserah diri, ya. Nah, itu tidak akan mungkin bisa kalau orang itu tidak diberikan pelapangan sudur sehingga diberikan sakinah. Jadi menghadapi segala gelar dunia,
itu tidak mudah masuk jebakan setan. Ya, setiap kali ada problem, dia tetap diberikan ketenangan untuk bisa konsultasi dulu ke Allah, ke Rasulnya, begitu ya. Sehingga ketika berjalan pun atas petunjuk. Itu yang membuat orang keluar dari musibah yang hari ini dia sedang menjalani gitu. Tapi kalau nggak dengan itu, orang kecenderungannya sudah terpuruk, makin terpuruk. Kenapa? Karena bergeraknya atas dasar insting. Kalau insting itu hewan, makom hewan itu dia pakai insting dia. Kalau manusia itu dikasih insting dan dikasih akal. Tapi di atas itu dikasih lagi tadi petunjuk gitu ya. Akal yang sifatnya lebih dalam lah begitu ya, akal agama gitu. Demikian sahabat-sahabat, jadi tadi menceritakan terkait dengan seringkali kita terhijab dari pemberian tangan Allah langsung karena sarana. Ya, semoga relevan materi hari ini untuk meningkatkan keyakinan kita untuk bersandar hanya kepada Allah dan kemudian tetap ikhtiar tapi juga menyertakan Allah di dalamnya ya. Dan tidak hanya mengandalkan ikhtiar kita semata. Demikian, mohon maaf agak panjang. Berikutnya jika ada diskusi dan masih ada waktunya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi dari mulai penyikapan lalu sikap gitu ya. Bagaimana tadi cara berikhtiar diawalinya dari mana, belum nanti ke pembelanjaannya ketika sudah dibukakan. Luar biasa ya, alhamdulillah. Tapi memang menjawab fenomena di sehari-hari ya, mungkin yang sering juga terdengar seperti kalau nggak gini gimana saya makan gitu kan, atau bahasa-bahasa seperti kalimat nah hidup teh gini-gini banget gitu ya, seperti apalah bahasa yang mungkin masih sering kita dengar di keseharian gitu ya, di umum gitu. Ya. Baik sahabat-sahabat, misalkan ada pertanyaan, maka silakan. Untuk satu pertanyaan mungkin masih bisa ya, kalau ada langsung open mic aja. Kita melihat waktu di sini sudah mulai berkumandang azan. Apabila ada, maka silakan bisa langsung open mic. Ini sampai pertanyaan kelima ya Pak? Ini baru sampai pertanyaan kelima ya. Tapi ini masih nambah lagi kan pertanyaan? Ya, nambah lagi soalnya. Cuman saya berusaha menikmati menjawabnya itu dengan dimasukkan ke tema tertentu ya, Ndra. Ya, nanti mau daftar ulang soalnya agak lost si pertanyaan. Ya, nanti. Baik, kayaknya udah cukup dipahami Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk si hari ini. Dan di sini juga ada berkumandang azan zuhur ya. Kita berikhtiar untuk sholat di awal waktu. Mungkin sambil nanti ditutup oleh Pak Yudi, bagi yang berkelapangan untuk membuka kameranya untuk sesi dokumentasi, mangga dipersilahkan. Atur nuhun Pak. Mangga, alhamdulillah. Sahabat sekalian, ya terima kasih atas kehadirannya siang ini. Kembali lagi keselamatan kita ataupun nasib kita itu bergantung kepada pemahaman kita terhadap Al-Quran ya. Kalau kita berusahanya tetap panik, tadi tidak diberi salawat oleh Rasulullah, tidak jadi orang yang bersedekah, kita itu akan nggak mungkin bisa lah gitu ya, memisahkan antara amal soleh dan amal buruk. Udah bagus, udah ngaji, udah sholat, udah, tapi khawatirnya besar, bergeraknya juga tanpa dasar pengenalan diri ya. Mengambil peluang juga kadang-kadang ya itu tadi lebih mengandalkan sarana lah gitu kan. Padahal sebenarnya jangan-jangan rezeki kita itu sangat dekat gitu. Ada sedekah, ada amal soleh yang dekat sekali, yang nggak butuh orang lain, yang terjangkau. Kalau saja kita melakukan itu Allah akan kasih lanjutan jalan-jalan subulan ya, Allah buka jalan-jalannya ya untuk memperbaiki kehidupan. Tapi karena terlewat dari mata kita fokus kepada wah saya kalau nggak bergerak begini, saya kalau nggak ngejar yang itu gimana akan makan, gimana akan bisa bayar hutang, bagaimana bisa memperbaiki kehidupan ya. Akhirnya dia ngejar-ngejar sarana gitu. Padahal yang dia harus kejar itu adalah tadi
apa namanya, bukan sarananya ya, tapi tangan Allahnya. Kalau sarananya gede-gede, ya, tapi tangan Allahnya nggak ada di sana, itu kita kerja habis-habisan di ujungnya lihatlah nggak akan ada keuntungan. Kalaupun ada sedikit, ya. Tapi kalau katakanlah ternyata Allah hanya suruh, udah kamu fokus di sini bantu dulu yang paling dekat, karena kamu punyanya terbatas ya bantu sesuai yang kamu punya. Nah karena ada tangan Allah di amal itu, kita hanya bergeraknya sedikit, Allah langsung kasih, gitu ya. Karena Allah itu kan menerima sedekah dengan tangan kanannya, ya kan. Kemudian Allah lipat gandakan, Allah banyakkan gitu ya, dengan tangan kirinya itu sehingga menjadi sebesar gunung gitu. Sedekah yang kecil itu menjadi dilipat gandakan oleh Allah kalau diterima oleh tangan Allah itu. Nah yang jadi persoalan, amal soleh yang paling dekat itu yang sering lewat. Karena kita punya keyakinan bahwa untuk memperbaiki kehidupan itu ya harus kerja. Ya kerja itu maksudnya amal. Amal itu harus yang soleh pula gitu ya. Nah amal soleh itu pasti bukan yang susah. Amal soleh harus pergi jihad ke Gaza, nggak akan gitu. Amal soleh itu dengan kondisi yang kurang hari ini, mungkin harus sabar sebentar, gitu ya. Jaga agar jangan mengeluh, gitu kan. Ngejaganya cuma semalam, tapi betul-betul ya Allah, aku ngejaga perkataan agar tidak keluar seakan-akan apa ya mengeluhkan kehidupan, ya. Ini semata-mata tadi ya, semoga engkau ridho gitu ya. Nahannya cuma sebentar, tapi dengan penghayatan, khusyuk gitu. Jadi kalau kita itu sholatnya banyak, tapi khusyuknya kurang. Tadi, berdoanya itu sering, tapi nggak ada khusyuknya. Ini doanya itu cuma mungkin nggak banyak, amal yang dikerjakannya itu sedikit, tapi khusyuk banget gitu ya. Baru semalam nahan sabar, besoknya udah dikasih pertolongan. Karena yang melipat, faktor pelipat yang mempercepat itu nilai kehusyuan kita dalam berdoa dan berharap pada Allah. Ya, jadi kalau orang berharap, berdoa pada Allah terus-menerus, tidak jemu-jemu setiap hari, tapi kehusyuannya standar itu nggak susah gitu. Nah itu yang mungkin sahabat-sahabat kita mudah-mudahan Allah, tidak Allah hijab ya, dengan sarana-sarana yang besar-besar, padahal tangan Allah itu ada ya di amal-amal terdekat yang mampu kita lakukan hari ini. Itu yang mana ya harus mohon ke Allah. Ya semoga Allah tunjukkan itu bagi kita semua, sehingga setiap amal soleh yang kita kerjakan pasti ada perbaikan kehidupan. Perbaikan kehidupan itu hitungannya itu per detik, bukan per hari, bukan per bulan, bukan per tahun. Kalau kita mau ngerjain usaha itu, ngitungnya itu, wah nanti dalam 3 bulan, 6 bulan baru kelihatan hasil. Kalau amal soleh tepat, saat itu amal soleh, saat itu juga langsung diperbaiki si rute takdir berikutnya gitu. Nah cuman kita sering kelewat. Setiap hari itu sering kelewat. Setiap detik sering kelewat. Habis ini kajian, kita sholat, habis sholat ngapain? Kita harus nanya terus ke Allah agar hari ini bisa mengambil amal soleh terus gitu, supaya besok takdirnya lebih baik. Tapi kan tadi, hari ini sampai asar amal soleh, begitu asar amal salah gitu. Keriset lagi gitu. Jadi kita istighfar terus, ya mohon terus ya. Kita nggak tahu, itu yang tahu dosa itu yang mana, hanya Allah. Jadi yang disadari atau tidak disadari, kalau Allah nggak bersihkan, kita akan repot terus gitu. Baik sahabat sekalian, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang masuk. Saya sangat mengharapkan itu ya. Bagi teman-teman yang japri ke saya nanya, ya saya mengarahkan tanyanya di grup deh gitu ya. Kenapa? Soalnya kita perlu supaya jadi sedekah pertanyaannya. Kalau pertanyaan japri itu nggak jadi sedekah. Tapi kalau pertanyaannya kita masukkan jadi materi, karena satu orang butuh. Jadi gini, orang yang bertanya itu hatinya itu lagi butuh Allah, sehingga dia bertanya jujur, dan ketika pertanyaan itu diulas, itu memberi makan hati banyak orang. Semoga itu menjadi sedekah bagi yang bertanya itu, dan juga yang menjawab. Baik sahabat sekalian, alhamdulillah yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Kita akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.